Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Ramadan adalah bulan penuh keistimewaan. Salah satu keistimewaan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Peristiwa penting yang kemudian disebut sebagai nuzul Quran ini diperingati setiap 17 Ramadan. Di sisi lain kita juga memahami bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan tidak hanya di bulan suci ini. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dan penting ini terkait hikmah nuzul Quran bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, hari ini tema kita yang akan kita bahas, kita elaborasi adalah terkait hikmah nuzul Quran. Iya. Pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, selama ini kita memahami bahwa nuzul Quran ini diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Ya. Sebenarnya dasarnya ini dari mana Pak Kiai? Saya ingin membuka pertemuan kali ini kepada para pemirsa bahwa terkait dengan tanggal diturunkannya Al-Quran, itu memang terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Tetapi ketika kemudian misalnya kita sebagai bangsa Indonesia atau di negara lain, ada yang memperingati turunnya Al-Quran 17 Ramadan, kalaupun misalnya kita tidak sepakat dengan tanggal tersebut, kalaupun misalnya kita tidak bisa menerima apa yang disampaikan sebagai dalil di sana, tetapi kita harus yakin ya bahwa tidak mungkin kita itu benar sendirian dan tidak mungkin orang sebanyak itu semuanya salah. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai kitab yang mulia, ini mukjizat utama Rasulullah. Itu adalah kitab yang sangat istimewa. Oleh karena itu bukan saja isinya, kandungannya, bahkan juga cara diturunkannya. Al-Quran itu istimewa misalnya, kita tidak pernah menemukan satu bacaan sepanjang sejarah kemanusiaan yang dibaca oleh jutaan orang, baik orang itu paham atau tidak paham. Tetapi semuanya membaca. Saya tidak mungkin membaca satu buku, kecuali buku itu bisa saya pahami. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sehebat apapun, itu biasanya di setiap negara akan menggunakan bahasa lokal. Tetapi Al-Quran dengan bahasa Arabnya, itu dibaca dan digandrungi oleh begitu banyak manusia. Yang lebih menarik lagi Mila, Al-Quran itu cara membacanya itu suka diperlombakan. Namanya musabakoh tilawatil Quran. Kalau musabakoh itu tingkat internasional dilombakan, ini ada satu yang menarik sekali. Menariknya apa? Seringkali juara pembaca Al-Quran itu justru bukan orang Arab. Orang Indonesia sering Orang Indonesia sering sekali. Bahkan kalau saya mau berbicara di era 80-an dulu, beliau juga Allah beri umur panjang masih hidup sampai sekarang. Ada qori legendaris Indonesia namanya Kiai Haji Muammar ZA. Itu bisa dicari di YouTube-nya banyak sekali. Itu ketika membaca Al-Qur'an itu sedemikian indah. Padahal beliau itu orang Jawa. Dan anehnya lagi, orang yang memiliki dialektika tertentu dari bahasa ibunya itu menjadi hilang ketika dia membaca Al-Quran. Ya, jadi banyak sekali qori internasional itu dipegang oleh orang Indonesia dan banyak pula orang Indonesia itu yang juga keturunan orang Jawa. Tapi begitu membaca Al-Quran itu seperti hilang identitas Jawanya, dialektikanya menjadi hilang. Itu menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu sangat istimewa karena Al-Quran ini satu-satunya kitab di dunia yang dihafal oleh begitu banyak orang. Seandainya kita mau melakukan satu kegiatan yang sangat-sangat unik atau aneh, kita bakar semua tulisan yang ada di dunia ini, maka hanya ada satu buku, hanya ada satu kitab yang bisa ditulis kembali tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Karena ini dihafal, dipelajari, bukan saja pada jumlah besarnya, bukan saja pada surahnya, bukan saja pada ayatnya, bukan saja pada
kalimatnya, bahkan huruf demi huruf, kata demi kata yang merangkai ayat, ayat yang merangkai surah, surah yang merangkai juz, itu dihafal dengan baik. Sehingga ini begitu terjaga. Oleh karena itu, ketika kita melihat ini sebagai satu hal yang luar biasa, cara membacanya, cara memegangnya, ya, inspirasi yang kita dapatkan dari ayat yang pendek, begitu banyak karya tafsir yang lahir, maka tentu cara penurunannya pun Istimewa. itu pasti istimewa. Nah, di sini Mila ada pendapat yang begitu banyak diikuti oleh para ulama. Yang pertama, Al-Quran sebagai satu kesatuan yang kita lihat hari ini dari surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, sampai nanti An-Nas yang 30 juz ini, atau pada hitungan banyak ulama 6.236 ayat itu diturunkan dengan dua periode. Periode yang pertama, dia diturunkan secara utuh. Itu yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu, ada yang fi lailatul qadar langsung, ada yang fi lailatin mubarakatin. Nah, kata-kata anzala dalam bahasa Arab itu artinya turun sekaligus. Nah, nanti ada ayat yang lain, wa nunazzilu minal Qur'an, dari kata kerja nazzala, bukan anzala. Nazzala ini kata ulama itu artinya turun sedikit demi sedikit. Ada periode masanya, ada jedanya. Itu yang kemudian dikatakan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Jadi di sini Al-Quran yang diturunkan pada Lailatul Mubarakah dan Lailatul Qadar yang penuh kebaikan itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, langit dunia, di mana di situ ada begitu banyak malaikat suci yang hanya bertasbih dan berzikir. Itu oleh Allah dikatakan ini adalah Al-Quran yang akan saya turunkan kepada Rasul, Nabi, akhir zaman, penutup para nabi, diturunkan sekaligus. Itu yang diturunkan fi Lailatul Qadar. Itu pun ulama berbeda pandangan. Para pemirsa, sekarang ilmu itu kan terbuka. Bisa searching di Google. Ada pendapat yang masyhur misalnya menyatakan itu tanggal 21 Ramadan. Ada yang mengatakan itu tanggal 25. Karena itu 24 hari lepas dari Ramadan, berarti turunnya pada malam 25. Itu juga adalah malam Lailatul Qadar. Ada pendapat yang mengatakan itu tanggal 27 dan begitu seterusnya. Walaupun yang dulu saya pelajari dari guru saya itu menyatakan tanggal 25 Ramadan. Nah, bagaimana dengan yang pertanyaan Mila tadi? 17 itu berarti dari mana sebenarnya? 17 Ramadan itu juga dari ayat Al-Quran. Ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu in kuntum amantum billah, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, hari Al-Furqan, hari pembeda. Apa itu hari Al-Furqan? Dijelaskan oleh ayat itu, yaumal taqal jam'an, adalah hari di mana bertemunya dua kelompok. Kelompok apa di sini? Pengikut Nabi dan orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad, yaitu suku Quraisy Mekah, terjadi pada waktu yang disebut dengan Perang Badar. Itu oleh banyak ulama dikatakan tanggal 17 Ramadan. Berarti ayat-ayat yang ada di Quran juga memberikan inspirasi kan? Ada yang turun di Lailatul Qadar, ada yang turun pada Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, 17 Ramadan. Nah, ini tetap dalam qadar, ini juga tidak disepakati oleh semua ulama, karena itu bagian dari sejarah. Tetapi ulama yang kemudian mengatakan bahwa 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran, itu adalah turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dimulai dari dari ayat pertama, Iqra sampai 5 itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. 5 ayat inilah yang turun pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian Allah turunkan sepanjang 22 tahun atau 23 tahun masa kenabian. Jadi saya baru mendapat pencerahan. Artinya bahwa semuanya ada dasarnya Pak Kiai. Ada dasarnya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam 2 periode. Yang pertama tadi dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, kemudian disimpan dulu sampai kemudian akhirnya diturunkan melalui wahyu ya. Karena itu kan
metode pencatatan Iya, sejarah. iya. Tentu saja boleh jadi yang namanya sejarah itu kan di masa lalu, apalagi orang kan tidak kemudian sangat-sangat memperhatikan hari dan tanggal. Hari dan waktu ya. Kita Pak Kiai. jangankan sejarah 1400 yang tahun yang lalu. Kakek saya dulu kalau ditanya kapan lahirnya, itu tanggalnya Oke, bingung. oke. Kadang-kadang menjawab, oh Oke. ini pamanmu lahir waktu agresi militer Belanda. Kapan tuh kan kita juga agresi memastikan militer juga sulit ya. Belanda? Apa pas masuknya Belanda, apa hari pagi, siang, dan sore, Oke. itu juga berbeda-beda. Tetapi substansinya adalah kita meyakini bahwa Quran itu turun dari Allah kepada Rasulullah. Oke. Karena semua bukti yang mendukung itu terhampar di hadapan kita. Betul. Kan Mbak Mila, misalnya saya datang ke studio CNN, kan yang penting datangnya saya. Iya. Kemudian misalnya Faiz tadi datang jam berapa ke studio? Ada yang mengatakan jam 7, ada yang mengatakan jam 8. Boleh jadi yang jam 7 itu melihat saya di lobi. Pas jam 7 kan gitu. Bisa jadi yang jam 8 melihat saya sudah ada di dalam studio. Nah, tetapi kan Iya. kedatangan saya itu nyata. Nah, itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa, bahwa persoalan seperti ini itu kita harus menghargai begitu banyak pandangan dari para ulama, selama semua pandangan itu disampaikan oleh mereka yang otoritatif. Betul. Punya otoritas, punya latar belakang studi tentang Al-Quran. Menarik Pak Kiai. Kita juga masih akan bahas terkait kenapa kemudian saya juga sempat membaca ya kalau tidak salah di hadis Pak Kiai, nanti kalau salah mohon dikoreksi, terkait bahwa Ramadan itu juga bulan diturunkannya beberapa kitab ilahiyah. Tapi iya. kita harus jeda dulu Baik, Pak Kiai, baik. pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Hikmah Nuzul Quran. Pak Kiai, melanjutkan pertanyaan tadi yang pada Ya. segmen pertama. Jadi saya sempat membaca, Ya. kalau salah mohon dikoreksi. Ya. Apakah betul bahwa kitab-kitab ilahiyah Ya. yang lain itu diturunkan pada bulan Ramadan? Iya, itu memang ada banyak riwayat. Ya. Itu dalam Musnad Imam Ahmad, riwayat Imam Baihaqi, bahkan Imam Ibnu Hajar, seorang pakar hadis itu juga membahas kaitan dengan itu. Memang ada hadis yang sanadnya itu tidak sahih, tetapi ada hadis yang masih bisa diterima itu sebagai dalil. Tetapi permasalahan seperti ini menurut ulama ahli sunnah secara umum, ini kan bukan permasalahan pokok dalam Iya, agama. iya, Kapan diturunkannya kitab-kitab itu, kapan diturunkannya ayat-ayat itu. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa itu boleh saja diterima sebagai cerita sejarah. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan itu justru ada orang yang sekarang meragukan itu karena mengaitkan antara Ramadan dengan puasa. Oh iya, oke. Kan begini, Iya, misalnya iya. gini, hadis itu kita terima lah bahwa semua kitab suci itu diturunkan pada bulan Ramadan. Oh iya. Nah, para pemirsa, saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa antara Lailatul Qadar, Ramadan, dan puasa itu berdiri sendiri. Artinya bulan Ramadan itu sudah ada sebelum disyariatkannya puasa Ramadan untuk kita umat Islam. Oke. Buktinya apa? Buktinya ayat Quran kan, yang tadi kita baca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang istimewa, yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran tentunya turun itu ya dimulai dengan masa kenabian Iya, Rasulullah. Rasulullah. Berarti itu 13 tahun pertama di kota Mekah kan. Sementara kewajiban puasa itu, puasa Ramadan, itu baru disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriyah. Oke. Oleh karena itu kan ada rentang waktu hampir 15 tahun. Sehingga kemudian ada orang bertanya, ini benar nggak sih Ramadan itu dikatakan syahrul Quran, sementara kewajiban ibadah puasa itu kan jauh setelah turunnya Al-Quran. Jangan-jangan ada yang salah dalam pemahaman kita. Sebenarnya nggak ada yang salah. Karena bulan Ramadan itu sudah ada sebelum kewajiban
puasa, dan Lailatul Qadar sebagai keistimewaan itu tidak dikaitkan dengan puasanya puasa. kan, Oke. tapi dikaitkan dengan bulannya. bulan Ramadannya. Nah, oleh karena itu ketika kita kemudian mendapatkan dalam catatan sejarah, dalam beberapa riwayat hadis, kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Injil, seperti Taurat, Suhuf Ibrahim, Zabur, dan banyak lagi yang Allah turunkan kepada para nabi, itu dinyatakan turun di bulan Ramadan. Itu kan tidak bertentangan dengan apapun terkait dengan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Maka saya katakan itu justru menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan. Di sana diturunkan semua petunjuk dari Allah. Taurat kan Allah yang turunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk untuk orang-orang yang beragama Yahudi di masa itu. Kemudian datang Nabi Isa misalnya, dalam keyakinan kami umat Islam, itu membawa wahyu ilahi yang bernama Injil untuk disampaikan kepada umat Nasrani di masa itu. Kemudian turun Al-Quran kepada Rasulullah. Ketiga misalnya, tiga kitab besar ini dengan agama besar yang ada hari ini, itu semuanya Allah turunkan di bulan Ramadan. Itu menunjukkan betapa mulianya dan betapa pentingnya bulan Ramadan itu. Jadi bukan masalah missing link ya Pak? Bukan Pak missing Kiai, link. tapi kitanya ilmunya belum iya, bisa kesitu, jadi gitu. mungkin bacaan Belum kita, tahu. walaupun seperti saya tidak kemudian sangat expert pada bidang misalnya sejarah Al-Quran. Maka ketika saya membaca semua yang ada dalam literatur, itu saya terima. Selama semua itu keluar dari ulama-ulama yang otoritatif. Misalnya permulaan turunnya dari dari Lauhil Mahfud ke Baitul Ma'mur di tanggal 21, di tanggal 23, di tanggal 25, itu kan tidak memberikan dampak apapun terhadap kesucian Al-Quran dan terhadap kebenaran Al-Quran. Itu hanya pencatatan dari aspek sejarah saja. Baik, Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang masuk. Kita akan simak bersama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Sebagai seorang muslim, apa hukumnya bisa mengaji? Jika kita tidak bisa mengaji, apakah dosa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Kiai? Ya, hukum mengaji. Nah, tentunya ini kebetulan di hadapan kita ada mushaf. Iya, ada mushaf. Mushaf ini tebal sekali. Kan gitu ya. Kemampuan saya membaca mushaf ini dengan kemampuan Mila dan teman-teman kameramen itu pasti akan berbeda. Iya, betul. Berbeda bukan saja pada aspek kemampuan, mungkin juga berbeda kesempatan. Kan begitu. Berbeda latar belakang kesehariannya. Maka kalau ditanya, apa hukumnya mengaji? Maka yang perlu kita ketahui, untuk apa Anda mengaji? Karena ada bagian dari surah Al-Quran ini yang harus dan wajib Anda baca. Ketiga misalnya sholat. Nah, sholat itu dalam madhab yang tiga, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah itu menjadi rukun sholat. Rukun itu apa? Kalau kita belajar ilmu usul fikih, rukun itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari satu pekerjaan. Kalau pekerjaan ini tidak dilakukan, maka pekerjaan yang lain juga tidak sah. Itu namanya rukun. Di antara rukun sholat itu dikatakan adalah surah Al-Fatihah. Maka hukum bisa ngaji Al-Fatihah secara baik dan benar itu menjadi wajib. Wajibnya dari mana? Karena saya wajib melaksanakan sholat. Ketika saya wajib melaksanakan sholat, kalau saya tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat saya tidak sah. Maka apa-apa yang keabsahannya bergantung kepada sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya akan mengikuti yang induknya. Kalau sholat saya tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah, dan sholat itu hukumnya wajib, maka kemampuan untuk membaca Al-Fatihah itu hukumnya
wajib. Wajib. Jadi buat penanya tadi, sebagai seorang muslimah, dia minimal itu Minimal wajib banget ya Pak Kiai, ya? mengaji surah Al-Fatihah. Maka dulu dari kecil, kita kan surah yang pertama kali diajarkan, Betul. itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang mengaku muslim hari ini dengan keterbukaan teknologi tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, saya Kebangetan. juga mempertanyakan Betul. gitu, seserius apa dia dalam beragama. Itu yang pertama. Adapun yang lain itu bergantung dengan kebutuhannya. Misalnya, saya dianggap oleh orang yang mengerti agama, dikagap sebagai guru agama. Maka ketika semua orang bertanya kepada saya, kan saya harus menjawab. Jawaban saya harus berdasarkan apa? Ya berdasarkan Al-Quran. Ketika saya harus mendasari pemikiran dan jawaban saya terhadap Al-Quran, maka saya harus mampu untuk membaca Al-Quran. Bahkan memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Jadi berkaitan dengan ngaji tadi, itu hukumnya mengikuti keperluan dan kebutuhan setiap manusia. Yang pasti wajib itu adalah surah Al-Fatihah. Baik, jadi intinya paling wajib adalah surat Al-Fatihah. Ya. Lebih bagus lagi ya Pak Kiai ya, tentu nanti semuanya. semuanya. Apalagi Masya zaman Allah. sekarang Iya, kan sudah mudah mengaji ya. Al-Quran itu yang Quran yang pakai tajwid ada. Iya, Lihat betul. kan yang merah, Betul. hijau, ini Itu sangat idgham, membantu. ini idhar. Bahkan ada yang juga menggunakan alat bantu suara Iya. kan. Karena mengaji Al-Quran itu tidak bisa dengan teori. Karena misalnya idgham. Idgham itu mendengung. Kan tapi mendengungnya idgham itu bukan mendengungnya lebah Iya. gitu loh. Jadi Harus benar-benar itu didengarkan satu tuh. benar Mila. Itu keistimewaan Al-Quran. Dia tidak bisa dipelajari tanpa guru. Yes. Ya, Betul. karena misalnya kalau kita baca Al-Quran, seandainya Quran ini ditulis seperti zaman Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Utsman itu Mushaf Utsmani. Iya. Itu ditulis tanpa titik. Kan kalau ba, ta, sa itu Iya. dibedakan dengan titiknya. Kemudian tanpa harokat. Wah, Nah, saya udah pusing sehingga gitu. dulu orang kalau ngaji itu harus talaki. Talaki itu mendengar Mendengarkan, dari guru. Dan itu yang benar. Karena misalnya gini, bacaan Quran, alif lam mim, dengan alam taro, yang jadi alam iya. taro, itu di depannya sama Iya, loh. iya, Ya, betul. alif lam mim, ya alif, lam, Lam, dan mim. mim. Alam taro, kaifafa itu, alam taronya, itu kayak sama tulisannya. Kalau tanpa guru, salah nanti. Sulit. Nanti dibaca alif lam mim taro. Yang di sini dibaca alam terus dari kal kitab kan itu yang menunjukkan bahwa Quran itu tidak bisa dipelajari tanpa guru. Masya Allah. Pak Kiai bicara soal kembali lagi ya, soal bagaimana kemudian Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Nabi itu kan Muhammad. melalui wahyu ya. Wahyu. Tapi bagaimana kemudian wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk apa? Iya. Dalam bentuk seperti apa? Ada Pak yang Kiai? dalam bentuk kata-kata verbal langsung. Itu yang banyak disampaikan bahwa malaikat Jibril itu turun ke hadapan Rasulullah menjelma sebagai manusia. Kemudian menyampaikanlah pesan Allah itu. Ada dalam banyak riwayat yang wahyu itu turun itu seperti suara lonceng. Dan itu kata Rasulullah yang terberat. Yang terberat. Yang terberat. Maka dalam beberapa riwayat Rasulullah itu ketika menerima wahyu itu pernah terdiam. Rasulullah itu ketika menerima wahyu di musim yang dingin itu berkeringat. Rasulullah ada pada masa tertentu ketika wahyu itu turun dan kebetulan beliau berada di ruang yang terbuka, itu minta bagian kepala Rasulullah yang mulia itu ditutupi sehingga orang tidak melihat bagaimana beratnya wahyu itu diturunkan. Itu adalah cara Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Nanti setelah wahyunya turun, Rasulullah itu kemudian mengumpulkan para sahabat dan disampaikan. Dan itu menarik ya caranya. Jadi wahyu itu turun dari Allah, maka Jibril yang membawa pesan itu disampaikan kepada Rasulullah, maka kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Dan sahabat itu unik. Ketika berhadapan dengan Rasulullah itu mereka membagi kelompok-kelompok. Yang pertama adalah kelompok penulis wahyu. Ini sekretaris Nabi. Karena Nabi itu dibuat secara sengaja oleh Allah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka di samping kanan Nabi itu sekretaris Nabi. Ini resmi. Ditugaskan oleh Rasulullah. Mereka ketika Nabi bilang, saya baru dapat wahyu ya. Misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad dan seterusnya. Maka mereka mencatat.
Ya, mereka mencatat dengan alat tulis yang berbeda-beda. Mungkin yang kaya kayak Sayyidina Utsman karena sering motong kambing pakai kulit binatang. Mungkin yang agak miskin Pakai itu kulit. pakai pelepah kurma, ada yang pakai batu dan sebagainya. Nah, yang di depan Rasulullah ini itu adalah mereka yang menulis atas kesadaran sendiri. Karena mereka ingin memiliki dokumentasi Quran. Nah, yang sebelah kiri ini nggak menulis, Mila, Mendengarkan. tapi langsung menghafal. Oh, menghafal langsung. Menghafal. Masya Allah. Jadi ini adalah mereka yang menghafal plus menulis. Yang ini menghafal, bukan mereka nggak mau menulis. Jangan bayangkan hidup di masa Nabi seperti kita yang terbuka, Sekarang ya. ada kertas, ada iPad gitu Iya, kan. iya. Nah, di masa itu alat tulis itu sesuatu yang Sangat sulit. Dan itu rahasianya. Mengapa Allah menurunkan Nabi Muhammad di Mekah? Karena masyarakat Mekah itu punya tradisi hafalan yang kuat. Oh, Masya Gitu Allah. loh. Baik. Mereka bisa lihat, mereka menghafal syair, mereka menghafal nama orang tua. Itu hebatnya orang Arab makanya loh. nasabnya sampai Nasabnya hafal ke gitu ya, Pak atas Kiai. hafal. Oke. Kalau Baik. Mila mungkin bapak dari kakek Waduh, sudah nggak udah. tahu. Kan mereka punya tradisi Udah menghafal hafal, yang baik. kuat. Maka dulu di masyarakat Mekah itu menulis menjadi aib. Tapi menghafal itu menjadi keistimewaan. Sebuah kehormatan gitu. Iya. Baik, Pak Kiai kita harus jeda dulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Hikmah Nuzul Quran. Pak Kiai, sebagai penutup ini yang menjadi pertanyaan, mungkin banyak orang yang juga bertanya atau mungkin bahkan sudah mengetahui jawabannya, tapi ini kita merefresh lagi. Kenapa kemudian Allah itu menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad yang sosoknya sebenarnya kan berasal dari keluarga terhormat sebenarnya. Tapi beliau ini tidak bisa membaca dan menulis. Jadi sebenarnya hikmahnya tuh seperti apa Pak Kiai? Saya ingin sampaikan yang pertama, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu di masa Rasulullah bukan sesuatu yang aib. Karena tadi banyak yang mengandalkan hafalan. Tetapi dalam konteks mukjizat Al-Quran, menjaga kesucian agama, ketidakmampuan Rasulullah membaca dan menulis, itu mendatangkan kemuliaan buat Al-Quran. Misalnya begini, kalau Rasulullah itu bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, pernah sekolah, maka sekolah itu akan terangkatkan derajatnya. Luar biasa, alumninya jadi nabi. Luar biasa guru ini. Kayak apa ilmu dan cara mendidiknya. Sehingga punya murid yang jadi nabi. Tetapi kemudian untuk kepentingan manusia jangka panjang nih. Sehingga manusia itu di setiap zaman tidak akan pernah ragu bahwa ini datang dari Allah bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Artinya Nabi tidak menguasai literatur sebelum Islam, tidak mengetahui sejarah misalnya, dan tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Ketika kemudian Al-Quran ini bisa menceritakan kejadian di masa lalu, maka orang akan mengatakan bahwa itu bukan berdasarkan bacaan Rasulullah. Tapi pasti ada yang memberitahu. Ketika Rasulullah misalnya bisa menceritakan kepada sebagian kaum Yahudi, Nasrani yang ada di masa itu, bagaimana proses kelahiran Nabi Isa, bagaimana Bunda Maryam itu menjadi santri yang terhormat di Baitul Maqdis ketika mereka bersengketa siapa yang bisa menjadi wali dari Maryam sepeninggal ayahnya Imron, itu diceritakan dengan jelas proses kelahirannya dan sebagainya. Padahal Nabi kan tidak pernah sekolah dan bukan ada ahli sejarah. Bukan cuma itu, bahkan kejadian yang dulu terjadi kemudian dilupakan orang, nanti justru jauh setelah Rasulullah itu menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Nabi tidak punya ilmu yang cukup untuk itu. Misalnya apa? Kisah Fir'aun. Ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu, kan Fir'aunnya diselamatkan. Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini kata Allah, saya selamatkan engkau Fir'aun. Diangkat oleh Allah, mengapung itu ke atas, kemudian disimpan sebagai mumi, kemudian baru 100 tahun belakangan ini kan,
ketika Napoleon masuk ke Mesir, Baru kemudian tahu, melakukan betul. ekskavasi itu, menemukan satu jasad. Jasad ini kemudian dipelajari oleh Ada kandungan arkeolog, darahnya. itu menunjukkan ini sepertinya Ramses yang hidup di zaman Nabi Musa. Kemudian jasadnya diteliti mengandung garam Garam. seperti pernah tenggelam. Masya Maka Allah. kemudian itu menjadi bukti kan bahwa Rasulullah tidak pernah belajar ilmu tentang mumi. Nabi juga tidak pernah mempelajari kisah detail bagaimana dahulu Fir'aun Allah hancurkan. Dan Nabi juga saat itu tidak pernah tahu ada muminya Fir'aun, belum ditemukan. Iya, betul. Tapi ketika kemudian kehidupan manusia berkembang, ternyata Al-Quran tetap menemui kebenarannya. Itu diantara hikmahnya, Rasulullah itu tidak bersentuhan dengan peradaban apapun. Rasulullah tidak bersentuhan dengan sekolah manapun, tidak bersentuhan dengan guru manapun. Sehingga saya selalu meyakini bahwa ini datangnya dari Allah. Bukan karya Betul. Rasulullah. Dan ada yang menarik lagi. Kalau Mila pasti tahu lah, sumber dasar agama itu adalah Quran dan hadis. Nanti ada ayat dan hadis itu yang saling beririsan. Tetapi redaksi, kosakata, diksi, gaya bahasa itu berbeda antara Quran dengan hadis. Padahal keluar dari mulut yang Iya, sama. iya. Sementara Baik. misalnya Mila karena sering membawa acara bersama saya, mungkin hari ini Mila sudah tahu gaya bahasa saya. Mungkin sudah mulai familiar. Ini orang kalau ngomong begitu nanti biasanya kesini, kesini, Iya. kesini. Karena sudah familiar. Kosakata yang digunakan juga begitu. Tapi itu tidak terjadi pada Rasulullah. Ketika Al-Quran misalnya mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sama manusia itu bersaudara, beriman itu bersaudara. Dan seterusnya. Nanti ada hadis yang terkait dengan persaudaraan mukmin. Dan Tapi berbeda ayatnya ya? beda. Oke. La tahasadu wa la tabaghadu Masya Allah, fakunu ibadallahi ikhwana. Itu menunjukkan kan bahwa Nabi tidak menulis, Nabi tidak membaca, Nabi tidak menguasai apapun dari ilmu pengetahuan dan peradaban yang ada. Baik. Supaya nanti terlihat bahwa ini datang dari Allah, yang mana yang datang dari Rasulullah. Dan ini akan terus menjaga kemurnian Al-Quran sampai dengan akhir zaman ya. Al-Quran. Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya. Jazakallah khair. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali di Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.